wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ailiyati wal ailiyatu ahdaha lahu maliku aila wa ukhra min daumatil jandal wa kana lahu baghlatun ukhra yuqalu laha fiddah. Wal ailan, dan termasuk juga keledai yang Nabi punya adalah Aila namanya. Ahdaha lahu, telah memberikan hadiah kepada Aila lahu untuk Nabi. Maliku Aila, siapa raja di Aila. Wa ukhra min daumatil jandal, dan yang lainnya, keledai yang lain didapat dari Daumatil Jandal, nama suatu daerah antara Syam dan Madinah. Wa kana lahu baghlatun ukhra yuqalu laha fiddah, dan ada juga bagi Nabi keledai yang lain yang dikatakan untuk keledai yang lain itu fiddatan, ya dikatakan fiddah, atau fiddatun, ya dikatakan fiddah. Wahabaha min Abi Bakrin radhiyallahu anhu, beliau menerima pemberian kepada keledai fiddah itu dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana lahu baghlatun ukhra ahdaha lahu Farwa al-Judami wa kanat bayda'a, dan ada juga bagi Nabi keledai yang lain. Ahdah, telah menghadiahkan kepada keledai itu lahu untuk Nabi, siapa? Farwa al-Judami. Wa kanat bayda'a, dan ada keledai itu adalah putih. Wa hiyallati rakibaha yauma Hunain, yaitu suatu keledai yang Nabi telah mengendarainya yauma Hunain, pada waktu terjadi perang di Hunain. Jadi Nabi mempunyai banyak baghlah, ya semuanya itu rata-rata adalah merupakan hadiah, ya hadiah. Di keledai itu kendaraan kecil, ya kalau kuda kan besar, kecil itu, ya, kecil. Untuk katakan, andai kata ibaratnya mobil kan kendaraan pribadi, tidak bisa ditumpangi dengan yang lain, ya. Paling muat satu orang, ya. Kecil, lebih besar dari kambing itu. Wa kanat lahu hima sallallahu alaihi wasallam himarun yusamma ufairan wa akharu ya'furan. Dan ada juga bagi Nabi, ya, sebuah himar juga keledai, cuman lebih besar daripada yang namanya baghlah, ya. Wa yusamma ufairon, disebutkan atau diberi nama apa himar itu kepada yang ufair, disebut dengan ufair, dan yang lain disebut dengan ya'fur. Walam yungkol annahu yuqtana syai'an minal baqari, dan belum pernah dinukil pendapat ulama annahu, bahwasanya Nabi yuqtana syai'an minal baqari adalah mempunyai, ya, syai'an sesuatu minal baqari dari sapi. Jadi kalau unta Nabi itu punya, sering dapat pemberian, juga keledai juga ada pemberian, juga himar, ya juga ada pemberian juga. Tapi untuk memiliki sapi itu tidak pernah ada cerita, ya, tidak ada cerita. Berapa punya sapi itu tidak pernah ada pendapat di kalangan ulama bahwa Nabi itu pernah memiliki sapi, tidak pernah. Ya kalau bigal itu kan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, di tarkabuha, memang diciptakan bigal itu kan untuk kendaraan, ya.
wal khaila wal bighala litarkabuha wa zina, kan kayak gitu. Di Quran disebutkan. Jadi ada memang bighal itu. Tapi untuk sapi Nabi tidak pernah ada cerita, ya, tidak pernah cerita. Kemudian liqahuhu wa mana'ihuhu sallallahu alaihi wasallam. Liqahuhu unta perahannya Nabi, liqahuhu unta perahannya Nabi, ya. Wa mana'ihuhu dan kambing pemberian untuk Nabi. Liqah itu unta untuk perahan, ya, diperah susunya. Kalau mana'ih itu kambing-kambing yang mendapat hadiah dari orang-orang. Mana'ih, ya. Mana'ih jamak dari menhatun, ya. Menha itu kan pemberian, dijamak menjadi mana'ih, ya, disebut sigat muntahil jumu, ya, kan dari menhatun itu kan. Amma liqahuhu fakana lahu sallallahu alaihi wasallam isruna labhatan wa hiya allati aghara 'alaiha alqaumu bil ghabati. Adapun unta perahnya Rasulullah, fakana lahu, maka ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam isruna labhatan, 20 unta perahan. Yang disebut dengan unta perahan itu khusus perahan, wahiyallati aghara 'alaihal qaumu bil ghabati, yaitu unta, ya, aghara yang memasukkan ke dalam gua, 'alaiha atas unta itu, al qaumu siapa kaum, bil ghabati di hutan. Wahiyallati ya'isu biha ahlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahya, adapun liqah itu yaitu unta, ya, allati ya'isu biha, yang hidup biha dengan unta itu siapa, keluarga Rasulullah. Jadi liqah yaitu unta, ya, yang dikembala orang, ada di hutan, tidak pernah pulang-pulang, ya. Terus kalau malam itu dimasukkan ke gua untuk istirahat, nanti paginya dikeluarkan lagi, kan gitu, ya. Jadi yang diperah itu susunya, lantas susunya itu yang dikirimkan kepada Nabi, ya. Di Nabi terima susu. Di untanya liar, bukan liar tapi ada yang ngembala, jangan yang ngembala di hutan itu. Tidak pernah dibawa pulang ke rumah, enggak, ya, diistirahatkan di hutan. Awara itu kan memasukkan ke gua, jadi di situ ada kandangnya berbentuk gua, ya. Kalau malam dimasukkan ke gua itu, ya. Nanti paginya dikeluarkan lagi untuk, ya, cari makan lagi, kan. Dan keluarga Nabi itu hidup dengan itu, ya, dengan susunya unta perahan yang ada di hutan-hutan itu. Tidak dikembala di perumahan, enggak. Wa kana qad farraqaha ala nisaihi, dan ada telah membagi-bagikan kepada unta perahan itu ala nisaihi untuk istri-istrinya. Jadi dibagi-bagi susunya, itu dibagi-bagi, ya, untuk istrinya. Kalau istrinya 9, ya, jadi dibagi 9, tiap malamnya itu ada datang, ya, unta susu, ya, yang dari perahan itu, ya, dibagi-bagikan kepada istri-istrinya itu, sehingga kehidupan istrinya itu, ya, dari di situ, dari unta perah itu, ya, untuk susunya, ya. Yurahu ilaihi kulla lailatin biqirbataini azimataini minal labani minha. Didatangkan kepada Nabi di malam hari, kulla lailatin, setiap malamnya itu, biqirbataini, dengan 2 qirba, azimataini, yang besar keduanya, minal labani, dari susu, ya. Qirba itu yaitu kulit kambing biri-biri itu, ya, di kulit nanti disambung lagi, terus dijahit, ya, terus jadi wadahnya air, ya. Jadi wadahnya air namanya qirba itu, ya.
Ya sambungannya itu dijilid, jadi jahit dulu terus dilem gitu ya. Terus biar tidak bocor, nanti dijadikan ukuran wadahnya air. Itu namanya kirba. Kirba. Mata ini besar ya, tentunya kambingnya yang dibuat kirba itu besar, tergantung besarnya. Kalau kambingnya ya kecil ya kirbanya jadi kirba kecil. Kulitnya itu setelah dikulitin ya, terus setelah itu disambung lagi ya, ujung-ujungnya itu dijahit terus dilem ya, sehingga tidak bocor. Itu yang dijadikan ukuran wadahnya air, namanya itu kirba. Jadi setiap malam itu datang dua kirba besar ya kepada Nabi setiap malam dari susu itu ya, itu nanti yang dibagi-bagikan kepada istri-istrinya kan. Di samping dipakai sendiri ya, dibagi-bagikan kepada istrinya. Wahia, adapun unta perahan itu namanya, ada namanya ya, diberi nama Al-Hanna, satu diberi nama Al-Hanna, was-Samra ya, wal Urais, was-Sa'diyah, wal Bugum, wal Yusayyira ya, wat Tuba ya, was-Sakra, wa Buruda. Itu nama dari unta-unta perahannya Nabi itu. Jumlahnya 20 katanya ada di padang pasir ya, di padang pasir bebas itu. Ada yang ngurusi di situ. Dia punya, tapi kalau sapi tidak pernah punya, kalau unta punya. Wa amma manaihuhu minal ghanami, adapun hadiah untuk Nabi dari kambing ya, pasabun, maka itu ada jumlah 7. Itu juga kambing perahan, kambing perah, bukan kambing untuk dipotong, kambing perahan. Pasabun jumlahnya itu 7. Yang pertama disebut ajza ya, zamzam, disebut suqya, disebut barokah, disebut warsa, disebut atlal, atrab. Wa kanat Ummu Aimana, dan ada siapa Ummu Aiman, tar'ahunna bi Uhudin, dan ada siapa Ummu Aiman yang pernah netein Nabi itu dulu, budaknya Abu Lahab itu yang pernah netein Nabi pada masa kecil ya. Tar'ahunna adalah mengembala kepada kambing-kambing miliknya Nabi itu ya, bi Uhudin, pada waktu terjadinya perang Uhud. Wa taruhu kulla lailatin bil labani ya, dan datang malam hari siapa Ummu Aiman kulla lailatin, setiap harinya, bil labani, dengan membawa susu kambing yang dikembalanya itu, alal baitil ladzi yaduru fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas tempat ya, alladzi yaduru fihi, yang Nabi berpindah-pindah, fihi, di dalam tempat itu. Siapa Rasulullah yang berputar ya, fihi, di tempat itu siapa Rasulullah ya. Kan di perang Uhud itu kan Nabi pindah-pindah tempatnya, tidak netap dalam satu tempat ya. Pindah ke tempat bagian sana, didatangkan susu ke sana. Nanti besoknya lagi ya, datang ke tempat pindah tempat sana, maka didatangi susu ya. Soalnya kambingnya itu dikembala di daerah itu ya, oleh Ummu Aiman. Di susunya malam hari itu diperas ya, terus dibawa untuk di mana Nabi itu tinggal kan, kayak itu. Di mana Nabi itu tinggal. Jadi tidak diantarkan susu dari rumah, tidak. Jadi kambingnya dikembala di tempat itu ya. Kalau dari rumah jauh ya, sampai ketangkap dengan lawan, dengan musuh. Tapi kalau ngembala kambing di situ kan tidak ada orang yang nyangka bahwa itu susunya diperuntukkan untuk Rasulullah, kan tidak nyangka kan kayak gitu. Namanya pengembala kambing, cewek lagi kan kayak gitu, cewek lagi. Itu di antara kejadian-kejadian yang ada di Uhud kemarin. Nah, dulu ya, bukan kemarin, dulu ya, di Uhud dulu. Ya tapi tidak ada rumput di situ, entah dikembala
dikembala ke apa ndak ngerti juga. Oh, ndak ada rumput kok ya, gersang betul ya, semuanya mati ya. Yang ada cuman batu ya di mana-mana itu. Tapi kambing kok gemuk-gemuk, aneh juga kan ya. Aneh juga ya. Luar biasa ya, luar biasa sana itu. Sama dengan kera ya, di sini ndak begitu banyak seperti sana. Sana itu kera itu besar-besar ya. Tapi ndak ada yang dimakan. Apa kira-kira ndak tahu ya. Ndak ada buah-buahan apa, ndak ada. Apa makan batu apa ndak ngerti juga. Itu besar-besar. Besar-besar. Kalau mobil-mobil model pickup itu ya dirampas itu. Bawa apa ya dirampas ya. Naik ya. Besar-besar, ndak berani kalau jalan sendirian, ndak berani ya. Kemudian silahuhu ya, senjatanya Nabi. Jadi Nabi kok punya senjata? Ya punya ya. Punya senjata itu punya. Padahal Nabi itu katanya sudah difirmankan oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, kok masih bawa senjata segala kan kayak gitu. Nah, yang begituan itu adalah merupakan pelajaran sebetulnya ya, pelajaran kepada umat manusia bahwa siapapun kalau ada dalam perang itu harus bawa senjata kan kayak gitu. Itu pelajaran. Tidak ada orang nanang-nanang yang dengan tangan kosong datang ke peperangan itu ya mati kada man kayak gitu kan kayak gitu. Mati ada. Ini Nabi walaupun sudah ada firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas, masih bawa pedang itu. Tapi apa pernah Nabi membunuh? Yang enggak ya, enggak. Wa hiya tis'atu asyafin. Nabi itu punya 9 pedang, enggak 1, hanya 9. Yang pertama namanya Maksur, wa huwa awwalu saifin malakahu. Maksur itu adalah pedang pertama kali yang beliau miliki. Sebelum memiliki pedang-pedang yang lain ya, beliau punya pedang yang namanya Maksur. Wa Dzulfiqar, dan lagi pedang Dzulfiqar min ghanaimi Badrin, termasuk rampasan dari perang Badar libanil Hajjaj as-Sahmiyin, dari golongan Bani Hajjaj as-Sahmiyin. Jadi antara Bani Hajjaj itu ada yang punya pedang namanya pedang Dzulfiqar ya. Itu bukan pedang Dzulfiqar yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, bukan, cuman kebetulan namanya itu sama ya, beda. Ini dapat rampasan dari perang Badar ya. Jadi orangnya terbunuh ya, pedangnya itu diambil dari Bani Hajjaj as-Sahmiyin itu. Ra'a alaihi salatu wassalam fin naumi fi dubabihi sulmatun. Telah bermimpi alaihi salatu wassalam fin naumi, pada waktu sarennya, pada waktu tidurnya. Fi dubabihi, di mata pedang Dzulfiqar itu sulmatun, terdapat keretakan. Di mata pedangnya itu retak ya, mimpinya Nabi. Wa ta'awwalaha hazimatan, dan Nabi mentakwil kepada mimpi itu ya, hazimatan, kepada adanya kekalahan dalam peperangan itu. Fakanat ya yaumal ahadi, maka ada kejadian itu terjadi pada hari Ahad ya, hari Ahad. Kalau atas itu Uhud, ini Ahad, Senin, Selasa itu ya, hampir sama tulisannya ya. Jadi Nabi yang mendapat rampasan ya Dzulfiqar ya. Pada suatu saat ya, Nabi itu bermimpi bahwa di mata pedangnya itu, gigi-giginya itu retak ya. Kemudian Nabi bangun. Maka Nabi mentakwil bahwa dalam perang Badar itu ya, umat Islam mengalami kekalahan. Pertanda dari retaknya giginya atau mata pedang dari Dzulfiqar itu.
Ini bukan Dzulfiqarnya Sayyidina Ali, bukan. Kalau itu katanya diambilkan dari surga. Ini dari Bani Sahmin ya, dari rampasan perang ini. Kalau yang dari yang Sayyidina Ali itu katanya pedang dari surga katanya. Makanya pada waktu Sayyidina Ali mau wafat ya, pedang itu disuruh buang ke Laut Merah ya. Ini tidak ada yang miliki itu, tidak ada yang kecuali Sayyidina Ali. Setelah disuruh buang kepada Sayyidina Hasan ya ke Laut Merah itu ya, Sayyidina Hasan mungkin eman, mungkin karena ya hebat, karena hebat pedangnya itu mungkin eman ya, dimasukkan ke dalam pasir oleh Sayyidina Hasan, terus pulang ditanya oleh Sayyidina Ali, sudah dibuang Hasan? Ya sudah ya. Lihat apa kamu? Ya, tidak lihat apa-apa. Oh belum, itu belum dibuang itu, belum dibuang, balik lagi ya. Diambil, baru setelah diambil lagi dilempar ke Laut Merah itu, terus terbang sampai menghilang ya di pandangannya itu. Setelah itu datang lagi ke rumah, lihat apa kamu? Lihat cahaya ya. Oh iya betul betul. Di dunia diharamkan pegang pedang itu kecuali saya ya. Jadi hilang ceritanya seperti itu, ceritanya seperti itu. Makanya Dzulfiqarnya ini tidak sama dengan Dzulfiqar yang dimiliki oleh Sayyidina Ali ya, oleh rampasan ini. Wal betar, dan juga pedangnya Nabi ada namanya al betar. Maknanya al betar itu ail qati ya, yang dapat memotong siapa yang dipotongnya. Apa saja yang dipotongnya ya langsung ditebas satu kali ya bisa putus. Wal hadfu, dan disebut dengan yang lagi al hadfu itu al mautu ya, siapa yang dipukulnya dengan pedang itu ya langsung mati ya. Walahul mihdam wahual qati, dan bagi Nabi juga ada punya pedang namanya mihdam, maknanya sama yaitu al qati ya. Ya rata-rata yang namanya pedang itu ya al qati ya. Kalau sudah dipotongkan ya bisa jadi potong kan kayak gitu ya. Warusub ya, dan lagi pedangnya itu namanya ar-rusub. Ayyum di fiddoribati, artinya dapat menyelesaikan persoalan dengan satu kali pukul saja ya. Satu kali pukul selesai dah ya. Tidak kira bergerak lagi kan gitu ya. Wal adbu atahu iyyahu Sa'ad bin Ubadah, dan pedang al adbu telah memberi kepada Nabi ya, iyyahu kepada pedang itu siapa? Sa'ad bin Ubadah, dari sahabat Ansor ya, sahabat Ansor. Wal qadib ya, wa huwa awwalu sayfin taqallada bihi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pedang lagi namanya qadib, yaitu pedang pertama kali yang Nabi menyandangnya di lehernya ya, taqallada bihi ya, memakai ya, atau menyandang ya, bihi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa maknahu, adapun artinya, jadi pedang pertama kali saya kasandang Nabi talee berdasar talena kasandang kayak gini ya, kasandang ini biasanya kan diselipkan di sini, enggak, ini kasandang ini pedang qadib ini, qadib ini. Wa maknahu al-latif minas suyub ya, adapun artinya ya, artinya qadib itu ya, pedang qadib itu yang pertama kali pedang yang Nabi menyandangnya di lehernya, al-latif yaitu yang bagus ya, minas suyubi dari pedang-pedang yang lain. Wal qala'i asabahu min qal'in, dan pedang al qala ya, qala'i pedang qala'i ya, dapat Nabi mendapatnya dari suatu tempat namanya qala ya. Qala itu maudhi'in bil badiyah, suatu tempat di pedesaan ya, di pedesaan. Jadi ya mungkin diberi orang Badui, mungkin ya, orang Badui ya. Qala Anas bin Malik telah berkata radhiyallahu anhu, kana nasla sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa pedang qala itu, nasla sayfin adalah puncaknya pedang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di puncaknya di situ
pedang terakhir yang Nabi punya itu adalah qala itu. Wa qabdatuhu, adapun pegangannya ya, fiddatun, terdiri dari perak. Wa ma baina dzalika, ya antara pegangan dan mata pedang itu ya ada halakul fiddah ya, ada lingkaran perak ya, lingkaran perak. Jadi pegangannya itu terbuat dari perak ya. Terus Cak Matura kara ya. Kara itu kan antara pegangan dan mata pedang itu kan dari kecil itu ya, itu kara. Itu juga terbuat lingkaran dari perak juga itu. Jadi bagus ya. Jadi putih. Ya begitulah jumlah pedangnya Rasulullah, ada 7 ya, ada 7 ya. Apa semua itu untuk bunuh orang? Enggak, cuman untuk dipakai kan kayak gitu. Wa ma arwahu arba'atun ya, Allahu alam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.